Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi TIK serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi mengenai analisis pemalsuan data pribadi dalam pengajuan pinjaman online di Indonesia tahun 2021 hingga 2025. Studi kasus, evolusi modus operandi, dan evaluasi keamanan sistem verifikasi identitas. Eh, eh, Kelompok 4 ini terdiri dari yang beranggotakan yang pertama ada Hermansyah dengan NIM 17220130, yang kedua ada Mustafa Hussein dengan NIM 17220484, saya sendiri Musyafa Alip dengan NIM 17220776, lalu ada Eril Setiawan dengan NIM 17220785, lalu ada Aditya Pertama dengan NIM 17220215. Di sini saya akan membahas latar belakang masalah. Apa sih masalah latar belakang studi kasus ini? Pertumbuhan fintech lending memberikan akses pembiayaan cepat, namun membuka celah baru bagi kejahatan cyber. Masalah utamanya, meningkatnya kasus pemalsuan identitas digital untuk keuntungan ekonomi yang mengeksploitasi celah verifikasi pada platform pinjaman. Fokus penelitiannya yaitu menganalisis bagaimana modus kejahatan ini berevolusi dari tahun 2021 hingga 2025 dan mengevaluasi efektivitas sistem keamanan yang ada. Di sini kami menemukan tiga kasus utama. Kasus pertama pada tahun 2021, yaitu pemalsuan data home credit dengan modus modifikasi dokumen KTP dan foto yang diperoleh dari pasar gelap data. Lalu pada tahun 2024, ada kasus penyalahgunaan data pelamar kerja dengan modus rekrutmen palsu untuk mendapatkan data selfie dan KTP korban. Dan pada tahun 2025, terjadi penipuan kredit massal Pasuruan dengan modus pengumpulan data massal dengan iming-iming hadiah, diikuti eksekusi pinjaman terorganisir. Lalu ada analisis evolusi modus operandi. Eskalasi kejahatan terjadi pergeseran dari kejahatan individual pada tahun 2021 menjadi aksi terorganisir atau sindikat pada tahun 2025. Dengan rantai produksi digital, pelaku kini bekerja sistematis, mulai dari pengumpulan data via rekreasi sosial, pemalsuan atau rekayasa, dan eksekusi pengajuan. Dengan inovasi tekniknya, pelaku tidak lagi hanya mencuri, tetapi melakukan rekayasa digital canggih untuk mengelabui verifikasi dokumen statis. Selanjutnya, identifikasi celah keamanan. Yang pertama, kelemahan verifikasi statis. Sistem verifikasi mayoritas fintech masih bergantung pada pencocokan dokumen, KTP atau foto, yang mudah dimanipulasi melalui penyuntingan digital tanpa kemampuan membedakan dokumen asli atau rekayasa. Yang kedua, rendahnya literasi digital. Social engineer. Kurangnya pemahaman keamanan digital membuat masyarakat rentan terhadap manipulasi psikologis, sehingga mudah menyerahkan data pribadi kepada pihak tidak valid. Yang ketiga, ekosistem pasar gelap. Data ketersediaan data pribadi ilegal yang diperjualbelikan di pasar gelap berfungsi sebagai infrastruktur awal yang memudahkan pelaku memulai aksi kejahatan. Rekomendasi dan solusi. Implementasi live detection atau biometrik dinamis mendesak peralihan dari verifikasi statis ke teknologi autentikasi biometrik canggih yang mampu mendeteksi keaktifan pengguna untuk mencegah penggunaan foto atau video palsu atau disebut spoofing. Penguatan penegakan UU PDP tahun 2022 mempertegas implementasi
sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk memberikan efek jera, serta meningkatkan kepatuhan operator terhadap standar keamanan. Inovasi integritas data atau blockchain mendorong eksplorasi teknologi blockchain sebagai solusi masa depan untuk menjamin integritas identitas digital agar data tidak dapat dimodifikasi atau dipalsukan atau tamper proof. Sebagai kesimpulan dan kontribusi penelitian, kami melakukan dan mendapatkan 3 poin yang diantaranya antara lain evaluasi kejahatan sistematis praktik pemalsuan data telah bergeser dari aksi individual menjadi skema kejahatan yang terorganisir, menggabungkan pencurian data dan rekayasa digital. Lalu, eksploitasi celah ganda. Keberhasilan pelaku didorong oleh kombinasi kelemahan teknis pada verifikasi dokumen statis dan rendahnya literasi keamanan digital masyarakat. Dan yang ketiga, adaptabilitas pelaku. Pelaku kejahatan terbukti mampu beradaptasi dengan melakukan inovasi teknik manipulasi untuk menghindar deteksi sistem keamanan konvensional. Nah, penelitian ini berhasil memetakan pola evolusi kejahatan cyber identitas digital dalam kurun waktu 2021 hingga 2025 secara konferensif dan menyoroti secara spesifik bahwa metode verifikasi dokumen statis adalah kerentanan utama yang dimanfaatkan oleh inovasi teknik manipulasi. Terima kasih atas perhatiannya, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami percaya juga keamanan data pribadi adalah fondasi kepercayaan dalam ekosistem fintech lending. Kami juga membuka untuk kritik dan saran di kolom komentar, mengadakan diskusi. Kami juga meletakkan dokumentasi dalam bentuk Google Drive. Terima kasih.